Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Trialogi, tutor di PKBM Cermai Bakti Nusantara Majalengka. PKBM Cermai Bakti Nusantara Majalengka terletak di Jalan Pasir Jati nomor 1 Blok Cadas RT 3 RW 4 Desa Anggrawati Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. PKBM Cermai Bakti Nusantara Majalengka terletak di wilayah pegunungan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Situasi ini menciptakan landscape unik bagi warga belajar di PKBM Cermai Bakti Nusantara Majalengka. Sebagian besar murid di PKBM Cermai Bakti Nusantara Majalengka adalah orang dewasa yang sebelumnya mungkin putus sekolah atau terkendala ekonomi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal. Tantangan terbesar yang pertama adalah faktor geografis yang mempengaruhi aksesibilitas. Warga belajar di PKBM Cermai Bakti Nusantara Majalengka tersebar di berbagai desa di Kabupaten Majalengka, yang berarti jarak dari rumah ke PKBM seringkali jauh dengan kondisi jalan yang berkelok dan menantang, bahkan tanpa dilalui oleh angkutan umum. Mengingat mayoritas murid atau warga belajar adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga atau bekerja sebagai petani dan pekebun, mereka harus memprioritaskan mata pencaharian mereka. Jarak yang jauh dan mahalnya biaya transportasi sering menjadi alasan kuat untuk tidak hadir di sesi tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran keterampilan pertanian terpadu. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi dan membongkar rahasia di balik konsep yang disebut sistem pertanian terpadu. Fokus utama kita hari ini adalah peternakan domba. Kita akan melihat bagaimana usaha domba ini, dan pastinya limbah dari kotoran domba ini akan saling menguntungkan bagi sistem pertanian terpadu. Kira-kira teman-teman, rekan-rekan semua, ada yang tahu tidak kotoran domba ini bisa digunakan untuk apa? Saya Pak. Ya, bagaimana? Bisa dibuat untuk kompos. Ya, kompos ya. Salah satunya adalah kotoran domba ini bisa dijadikan sebagai kompos untuk pupuk tanaman. Baik itu sayuran gitu. Kalau di kita mungkin ada banyak pohon palawija gitu ya. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa Anggrawati ini memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar yang kemudian dipergunakan untuk aktivitas kegiatan belajar. Selain digunakan untuk menanam sayuran dan tanaman palawija, tanah 1,5 hektar tersebut kami juga dirikan kandang untuk peternakan domba di sana. Nuka dua teh namina saha teh? Abdi Bu Dadah, dadah. Hijina? Titi. Oh iya, kirain udah lengkap. Dah. Tugas kita pada pertemuan kali ini. Dan setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke PKBM, dan nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil. Ya, cukup seperti ini. Semua teman-teman semua, bahwa ini yang disebut dengan sistem pertanian terpadu. Jadi domba ini dia akan menghasilkan kotoran. Nah, kotorannya itu kemudian dijadikan pupuk dan jadi pupuk kompos. Dari pupuk kompos itu kemudian dijadikan untuk memupuk tanaman sayuran, tanaman palawija gitu. Dan kemudian nanti dari tanaman tersebut menghasilkan sebagai pakan gitu. Misalnya kalau jagung, pohon jagung itu kan
si daunnya itu bisa dijadikan sebagai pakan. Peternakan domba dengan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut. Konsep pertanian terpadu yang telah kita observasi antaranya peternakan domba dengan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut. Peternakan domba menghasilkan kotoran yang dijadikan pupuk kompos. Dari pupuk kompos digunakan untuk memupuk tanaman sayuran dan palawija. Kemudian sayuran dan palawija tersebut salah satunya contohnya daun jagung bisa digunakan pakan ternak domba tersebut. Sekian dan terima kasih. Upaya kami tidak berhenti sampai di sana saja. Setelah proses pembelajaran terkait dengan keterampilan pertanian terpadu ini, kami coba dirikan sebuah rintisan usaha untuk para peserta didik yang produknya merupakan hasil-hasil dari aktivitas kegiatan pertanian terpadu.